wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Hermandingit dengan NIM A11121060. Di sini saya akan memaparkan materi tentang puisi kontemporer. Puisi kontemporer merupakan salah satu jenis puisi yang ada di Indonesia. Secara harfiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan kontemporer adalah waktu kini. Oleh karena itu, berdasarkan arti secara bahasa, puisi kontemporer dapat diartikan sebagai puisi yang diciptakan pada waktu kini. Pada dasarnya, merupakan salah satu bentuk puisi yang berusaha untuk keluar dan lari dari ikatan konvensional untuk sebuah puisi itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa puisi kontemporer dapat diartikan sebagai bagian dari jenis puisi yang memiliki kemampuan untuk bebas berekspresi, bebas membuat hingga membentuk kata baru. Meskipun kata yang digunakan dalam puisi ini bisa jadi tidak dikenal sebelumnya. Di Indonesia, ada beberapa tokoh yang menginisiasi muncul bentuk puisi kontemporer. Di antaranya yaitu yang pertama, Sutarji Kaloem Bakri, terkenal dalam karyanya O Amuk dan O Amuk Kapak. Yang kedua, Ibrahim Sattah, terkenal dalam kumpulan puisi Haiti. Yang ketiga, Hamid Jabar, terkenal dalam kumpulan puisi Wajah Kita. Puisi kontemporer juga memiliki beberapa ciri-ciri. Mari kita simak dari 8 ciri-ciri puisi kontemporer. Di antaranya yaitu puisi kontemporer memiliki bentuk penulisan atau tipografi yang unik. Puisi kontemporer memiliki kebebasan untuk menyimpang dalam penulisan kata, baris, dan bait dari ketentuan puisi pada umumnya. Puisi kontemporer biasanya membuat adanya kemacetan bunyi, bahkan hampir tidak bisa dibaca. Hal ini dikarenakan penciptaan puisinya terkadang hanya berupa tanda tanya yang disejajarkan. Puisi kontemporer biasanya menggunakan idiom yang tidak lazim atau inkonvensional. Puisi kontemporer lebih memerhatikan kemerduan bunyi. Puisi kontemporer biasanya banyak melakukan pengulangan kata, frasa, dan kelompok kata yang tidak wajar. Puisi kontemporer biasanya mencampurkan kata atau kalimat bahasa Indonesia dengan kata atau kalimat bahasa lain, baik dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Puisi kontemporer biasanya memakai gaya bahasa paralelisme dengan kombinasi gaya bahasa hiperbola. Puisi kontemporer juga memiliki beberapa unsur yang menonjol. Berikut ini adalah penjelasan dari unsur-unsur yang menonjol dari puisi kontemporer. Yang pertama, unsur bunyi. Adanya penekanan rima dan pengulangan. Yang kedua, unsur tipografi. Sebuah teknik penyusunan baris atau bait serta cara penulisan huruf. Yang ketiga, enjambemen, pemotongan kalimat atau frase dalam puisi. Yang keempat, unsur kelakar, kata-kata lucu yang digunakan untuk membuat orang tertawa. Puisi kontemporer juga memiliki beberapa jenis. Berikut jenis-jenis puisi kontemporer. Yang pertama, puisi mantra. Puisi mantra sendiri merupakan salah satu jenis puisi yang memiliki keterkaitan dengan puisi lama, yaitu mantra. Puisi mantra kembali diangkat dan dikenalkan pertama kali kepada banyak orang oleh penyair Sutarji Kaloem Bakri. Salah satu contoh dari puisi mantra karya Sutarji Kaloem Bakri yakni puisi Shanghai. Yang kedua yaitu puisi mbeling. Kata mbeling sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti nakal atau sulit diatur. Sesuai dengan namanya, puisi ini dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis puisi yang liar dan tidak beraturan.
Hal itu bisa dilihat dari beberapa contoh karyanya yang tidak sesuai dengan ketentuan umum dalam puisi. Oleh karena itu, puisi yang tidak mengikuti aturan atau puisi pada umumnya bisa disebut sebagai puisi mbeling. Salah satu contoh puisi mbeling yaitu puisi kesejukan. Yang ketiga, puisi tipografi. Puisi tipografi merupakan salah satu jenis puisi yang mempunyai pandangan bahwa bentuk atau wujud fisik puisi dapat memperkuat ekspresi dari suatu puisi itu sendiri. Puisi tipografi juga memiliki wujud fisik yang dianggap sebagai salah satu unsur puisi yang memiliki tanda dengan makna tertentu. Contoh puisi tipografi yang berjudul Cinta. Selain 3 jenis puisi kontemporer yang ada di mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, ada juga beberapa jenis puisi kontemporer yang perlu kamu ketahui, seperti puisi tanpa kata, puisi minim kata, puisi multilingual, puisi suprakata, hingga puisi idiom baru. Berikut ini adalah penjelasan terkait beberapa jenis puisi kontemporer tersebut, yaitu yang pertama, puisi tanpa kata. Seperti namanya, puisi tanpa kata merupakan jenis puisi yang tidak menggunakan kata pada saat mengungkapkan ekspresinya. Puisi tanpa kata lebih berfokus pada penggunaan tanda baca seperti titik, garis, huruf, simbol tertentu, dan lain sebagainya. Contoh puisi tanpa kata yang berjudul Mati. Yang kedua yaitu puisi minim kata. Hampir sama dengan puisi tanpa kata, namun puisi minim kata lebih menggunakan huruf dibandingkan kata. Puisi minim kata sendiri dapat didefinisikan sebagai jenis puisi kontemporer yang tidak terlalu menggunakan banyak kata. Hanya saja lebih berfokus pada penggunaan simbol selain kata, misalnya huruf, garis, bahkan juga tanda baca. Contoh puisi minim kata yang berjudul Reformasi. Yang ketiga, puisi multilingual. Puisi multilingual sendiri merupakan salah satu jenis puisi yang lebih banyak menggunakan kata atau kalimat dalam berbagai bahasa, mulai dari bahasa daerah hingga berbagai bahasa asing. Contoh puisi multilingual yang berjudul Merapi. Yang keempat, puisi suprakata. Puisi suprakata memiliki definisi sebagai salah satu jenis puisi yang biasanya memakai banyak kata konvensional daripada kata kekinian. Selain itu, puisi suprakata juga memiliki susunan yang telah banyak diubah atau dijungkir balikan, sehingga dapat melahirkan bentuk kosakata baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pada puisi suprakata, hal yang cukup ditonjolkan adalah aspek bunyi dan ritmenya. Contoh puisi suprakata karya Sides Sutiarto DS yang berjudul Puisi Zaman Bahari. Yang kelima yaitu puisi idiom baru. Pengertian dari puisi idiom baru ini adalah puisi yang menjadikan idiom baru sebagai fokus utamanya. Puisi idiom baru sendiri banyak menggunakan kata yang diungkapkan cara lebih segar. Hal itu dikarenakan idiom yang ada dalam puisi ini merupakan idiom yang jarang digunakan. Contoh puisi idiom baru yang berjudul Tidak. Dan yang keenam, puisi konkret. Puisi konkret menjadi salah satu jenis puisi yang memiliki bentuk kekuatan pada grafiknya. Bentuk grafik dari puisi ini merupakan bentukan dari banyak kata sehingga menjadikan suatu bentuk citra tertentu. Contoh puisi konkret yang berjudul Doctorandus Ticus I. Dari berbagai jenis puisi kontemporer, di sini saya mengambil satu contoh puisi konkret dengan judul Doa Perahu karya Ismet Natsir 1974. Tuhanku, beritahu kini kemanakah harus ku pergi? Ke muara menyongsong laut biru, ataukah melawan arus menuju hulu?
itulah pembacaan contoh puisi kontemporer yang saya ambil dari jenis puisi konkret. Baik, sekian pemaparan materi mengenai puisi kontemporer dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.